Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan lanjutkan bahasan lingkaran. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Dan kali ini juga saya masih tetap menjelaskan hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling agar pemahaman kalian semakin mendalam. Ya. Nah, ini saya bacakan, berarti tujuan pembelajaran setelah menyimak video kali ini, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling, yaitu tujuan pembelajaran yang keenam, ya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, kali ini akan saya berikan contoh. Nah, contoh pendalaman yang berkaitan dengan sudut pusat, hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. Nah, sudah kalian ketahui dan sudah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling seperti itu. Nah, itu juga bermakna seperti ini lah ya maknanya. Kalau sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling juga bermakna bahwa sudut kelilingnya separuh sudut pusat. Nah, ya. Jadi di situ beta itu sama dengan 2 kali alfa. Di mana beta itu sudut pusat. Alfa itu sudut keliling. Berarti beta 2 kali sudut keliling. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Berarti juga sama, berarti ini nanti alfanya, kalau yang ditanyakan itu sudut kelilingnya, maka nanti ya setengah dari sudut pusat. Sama. Kalau yang diketahui sudut keliling, maka besarnya sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Kalau yang diketahui sudut pusat, maka sudut keliling itu sama dengan setengahnya sudut pusat. Itu maksudnya seperti itu. Mulanya seperti itu. Nah, itu. Nah, saya berikan contoh lanjutan. Nih, contoh lanjutannya seperti ini. Nah, sudah saya berikan lingkaran seperti nampak di situ. Nampak di layar sebelah kiri. Tuh. Kan saya jelaskan. Nah, misalkan yang ditanyakan itu sudut keliling ini. Sudut ini siapa? Sudut keliling yang ditanyakan misalkan sudut keliling sudut ini A, misalkan pusatnya di P. Nah, ini pusatnya saya beri tanda. Pusatnya di P, lingkaran pusatnya di P. Jadi sudut keliling namanya A, B, P. A, B, P. Nah, ini sudut keliling. Kemudian misalkan ini diketahui itu 100. Nah, misalkan 100 derajat sudut ini. Yang ditanyakan ini misalkan sudut keliling ini. Maka sudut keliling itu kan sama dengan setengah sudut sudut keliling itu kan sama dengan sudut keliling itu sama dengan setengahnya sudut pusat. Kalau yang ditanyakan sudut keliling, kita harus mencari terlebih dahulu sudut pusat. Sudut keliling ABP ini menghadap busur AD. Menghadap busur AD ini. Berarti kita harus mencari sudut pusat yang menghadap busur AD. Siapa? Ya ini. Nah. Sudut keliling ini menghadap busur AD. Sudut pusat ini juga menghadap busur AD.
Berarti sudut keliling ini separuhnya ini. Berarti setengahnya dari sudut ini adalah APD. Sudut APD. Kalau ini 100, bahwa ini ke sini itu berpelurus. Nah, berpelurus ya, sebelurus. Di sebelumnya. Ini pasti 80 derajat. Berarti kesimpulannya sudut APB, sudut pusat 80. Sudut keliling itu sama dengan separuh sudut pusat yang menghadap busur sama. Berarti setengah dikalikan 80 derajat. Berarti sama dengan 40 derajat. Berarti besarnya sudut ABB yaitu ini. Nah, itu sama dengan 40 derajat. Lanjutkan. Misalkan yang ditanya sudut kelilingnya ini. Nah, sudut keliling ini. Ini sudut keliling ini. Sudut keliling ini menghadap busur AD. Sudut keliling ini namanya sudut ACD. Yang kedua, misalkan yang ditanyakan sudut keliling ini, yaitu sudut ACD. Sudut keliling ini menghadap busur AD. Sudut pusat ini menghadap busur AD. Berarti sudut keliling ini separuhnya ini. Berarti sama dengan setengah. Nah, setengah kalikan. Nah, sudut siapa pusatnya? APD. Nah, APD-nya kan ini. 80 derajat. Berarti sama dengan setengah dikalikan 80 derajat. Begitu. Sama dengan 40 derajat. Nah, berarti sudut ini sama dengan separuh sudut ini. Yaitu, nah ini. Atau dengan kata lain, sudut keliling ini nanti pasti sama dengan sudut keliling ini. Karena apa? Menghadap busur yang sama. Kalau sudut ini adalah 40 derajat, maka sudut ini juga 40 derajat. Karena menghadap busur yang sama. Itu. Itu yang contoh yang pertama pada pembahasan hari ini. Tuh. Itu hubungan sudut pusat sama dengan sudut keliling. Ya. Berikutnya, saya berikan contoh berikutnya. Nih, contoh berikutnya. Perhatikan di situ. Ini contoh istimewa. Misalkan yang ditanyakan itu ini, sudut ini. Sudut keliling ini. Ini sudut keliling ini. Yaitu misalkan yang pertama ditanyakan sudut keliling ABD. Sudut ABD sama dengan nah, sudut keliling ABD itu menghadap busur AD. Sudut keliling ABD ini itu menghadap busur ini AD ini. Berarti sudut pusatnya ini. Berarti ini karena membentuk garis lurus, ini 180 derajat. Berarti ini setengah. Nah, misalkan ini pusatnya adalah P, begitu. Nah, setengah dari APD. APD. AP, sudut APD itu mana ini? Nah, garis lurus, garis lurus. Nah, berarti sama dengan setengah dikalikan 180 derajat. Berarti sama dengan 90 derajat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menentukan sudut keliling ini. Siapakah ini sudut keliling ini? ACD. Sudut ACD.
ini menghadap busur AD. Sudut keliling ini ACD ini menghadap busur AD. Berarti sama dengan ini, berarti sudut pusatnya adalah APD. Sudut pusat APD itu juga menghadap busur AD. Berarti sama dengan setengah APD. Sudut maksudnya. Nah, sudut. Sudut maksudnya. Saya ulang. Yang kedua, saya ulang biar saya coret. Sudut ACD, sudut keliling ACD, itu sama dengan setengah kali sudut APD. Berarti sama dengan setengah APD, sudutnya ini 180 derajat. Nah, setengah kali 180 berarti sama dengan 90 derajat. Perhatikan di sini. Ada keistimewaan. Sudut keliling yang menghadap diameter pasti 90 derajat. Sudut keliling yang menghadap diameter pasti 90 derajat. Jadi misalkan saya punya begini. Saya punya lingkaran sembarang. Saya buat lingkaran. Nah, buat lingkaran begitu. Dengan pusat misalkan P begitu. Nah, penggarisnya. Mana penggarisnya? Oh ini. Ya, saya buat itu begini. Ya, kalau saya buat sudut begini, ya. Misalkan ini adalah A, ini B, nah ini C. Ini pasti 90 derajat nanti. Pasti 90 derajat. Kenapa? Karena sudut keliling ini menghadap diameter atau menghadap busur setengah lingkaran. Jadi ketika sudut keliling ini menghadap diameter atau sudut keliling ini menghadap setengah lingkaran, maka berjalan 90 derajat. Misalkan saya bikin lagi. Nah, bikin lagi sudut begini. Nah, ini. Nah, misalkan ini titik D, begitu. Maka ini juga namanya sudut keliling yang menghadap diameter atau menghadap eh, busur setengah lingkaran. Maka ini juga namanya besar nanti ada 90 derajat. Itu keistimewaan sudut keliling yang menghadap busur setengah lingkaran atau sudut keliling yang menghadap diameter. Besarnya berarti sama dengan 90 derajat. Atau ini dengan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Ini nanti juga membentuk sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku. Nah, itulah keistimewaan sudut yang menghadap, sudut keliling yang menghadap diameter atau sudut keliling yang menghadap busur setengah lingkaran ini. Tuh. Nah, untuk latihan agar kalian bisa memahami dengan maksimal. Ini soal latihannya. Misalnya agar kalian bisa memahami dengan maksimal hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Ya. Mana ya? Ini. Sama ini. Nih. Nah, ini misalkan diketahui ini itu sudut ini adalah, nah ini, yang saya tanda ini, 30 derajat. Ini 30 derajat.
Kemudian sudut ini, nah sudut ini 40 derajat. 40 derajat. Kemudian yang ditanyakan, ini soal latihan yang pertama pada video ini. Nah, yang ditanyakan apa? Hmm. Yang pertama itu yang ditanyakan adalah nilai dari sudut ADB. ADB nanti sama dengan berapa? Ini yang pertanyaan A. Ada gambar ini. Mana dia? Nah, ini. Berapa itu? ADB. Kemudian yang kedua, yang ditanyakan yang kedua nanti adalah sudut ini. Nah, kan ini. Ada sudut CAD. Sama dengan berapa nanti? Ini pertanyaan yang B untuk gambar ini. Kemudian berikutnya yang ditanyakan, yang C, sudut ini. Sudut keliling ini. Apa dia? Sudut BEC-nya nanti sama dengan berapa? Nah, kerjakan itu. Berikutnya lagi. Nih. Nih. Ini itu adalah 3X. 3X. Ini nilainya adalah ini 3X. Ini adalah 6X. 6X. Yang ditanyakan, ini nomor 2 ini, yang ditanyakan adalah yang pertama itu X-nya itu sama dengan berapa? Ini yang A. Tuh. Kemudian yang B, yang ditanyakan nanti, sudut BAC itu berapa? Itu pertanyaan B. Nanti berapa ini? Kemudian berikutnya yang ditanyakan lagi adalah yang bagian C itu yang ditanyakan adalah sudut BCA nanti berapa? Itu. Itu soal nomor 2. Kemudian berikutnya nih soal yang ketiga yang harus kalian kerjakan. Nah, ini tuh diketahui 20 derajat. Nah, 20 derajat itu, 20 derajat. Yang ditanyakan, yang A itu, yang ditanyakan adalah sudut ini. Siapa dia? ACB, sudut keliling ACD. Itu sama dengan berapa? Pertanyaan yang kedua, yang B. Nah, pertanyaan yang B nanti adalah ini, sudut keliling ini. Yaitu berapa nilai dari sudut ADB. Nah, itu. Ada 2 pertanyaan untuk soal nomor 3. Oh. Berikutnya, ini soal yang terakhir, soal yang keempat yang kalian kerjakan. Yang keempat, diketahui ini tuh 50 derajat. 50 derajat itu, 50 derajat.
Kemudian yang ditanyakan ini, siapa dia? Bagian A yang ditanyakan itu adalah sudut ABD. Itu sama dengan berapa? Ini. Kemudian berikutnya yang ditanyakan bagian B. Nah, ini. Siapa dia? Nilai dari sudut ACD itu sama dengan berapa? Kemudian pertanyaan berikutnya, bagian C, bagian C, adalah sudut ADC. Sudut ADC. Mana ADC? Nah, ini. Sudut ADC itu nilainya berapa? Ya, jadi pada gambar ini yang ditanyakan ada sudut ABD, nilainya berapa? Itu ini. ACD berarti ini. Kemudian ADC berarti ini. Ya, itu. Nah, itu saja yang harus saya sampaikan. Silakan soal-soalnya dikerjakan. Dan saya yakin kalau kalian kerjakan dengan baik dan benar, maka pemahamanmu akan mendalam yang berkaitan dengan hubungan eh, antara sudut pusat dengan sudut keliling. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.